Saudaraku, pernahkah kalian mendengar kata politik? Sebagai warga negara Indonesia, tentu politik bukanlah suatu kata yang begitu asing. Sebab beberapa dekade terakhir, rakyat Indonesia telah disuguhkan oleh pertunjukan politik yang sangat brutal. Baik dalam konstelasi perebutan kekuasaan politik skala nasional, regional, maupun skala tingkat desa. Ironinya, sebahagian kita sebagai warga negara Indonesia belum siap, bahkan belum paham tentang orientasi dan tujuan sikap politik di dalam negara berdemokrasi seperti Indonesia tercinta ini. Terutama saudara kita Muslim Indonesia. Sebahagian saudara Muslim kita masih menjual murah hak politiknya demi materi yang nilainya tidak seberapa. Simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tidak sesat. Secara umum, politik ditafsirkan sebagai seni dan cara dalam meraih, merebut, dan mempertahankan kekuasaan. Yang jadi pertanyaan kemudian, kenapa kekuasaan menjadi sangat penting untuk diperebutkan? Dan kenapa juga kita sebagai warga negara Indonesia, terutama kita yang Muslim, menjadi sangat penting untuk memahami politik? Di dalam negara demokrasi bernama Indonesia ini, kekuasaan politik terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertamanya disebut kekuasaan eksekutif, bagian kedua disebut kekuasaan legislatif, dan bagian ketiganya disebut kekuasaan yudikatif. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengatakan bahwa di dalam kekuasaan itu bukan hanya ada ambisi pribadi yang jadi target dan misi utamanya. Di sana ada hajat hidup orang banyak, ada kemaslahatan umat, ada ekonomi kerakyatan, ada kepentingan pendidikan generasi Islam, ada kepentingan harga diri, martabat, kehormatan, ada idealisme, ada perjuangan iman Islam, ada nasib ratusan juta masyarakat miskin desa, masyarakat miskin kota, baik di gunung, daratan, maupun di kepulauan, dan lain-lain sebagainya. Intinya, di dalam politik itu ada perjuangan kepentingan hajat orang banyak, yaitu rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kekuasaan eksekutif terdiri dari jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa. Eksekutif secara umum juga ditafsirkan sebagai pelaksana undang-undang atau konstitusi. Kekuasaan legislatif terdiri dari DPR, MPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan badan permusyawaratan desa. Kekuasaan legislatif ini juga secara umum dipahami sebagai pembuat, pengawas, dan perevisi undang-undang atau konstitusi. Sedangkan kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Secara umum, kekuasaan yudikatif dipahami sebagai lembaga peradilan dan penegakan hukum atau lembaga-lembaga hukum di negara Indonesia ini. Lalu, bagaimana seorang Muslim seharusnya memandang politik? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam dinamika politik, ada kepentingan iman Islam dan kepentingan pendidikan generasi Islam di sana. Saya ingin mengingatkan firman Allah di dalam Al-Quran. Dan sekiranya semua penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Di dalam berislam, ada 3 poin besar yang mesti harus dipahami. Sebab Islam kafah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah mengamalkan ketiga dimensi keislaman tersebut. Ketiga dimensi keislaman itu adalah bertauhid atau berakidah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, beribadah atau bersyariah sesuai tuntunan fikih Islam. Dan yang ketiganya adalah bermuamalah atau berinteraksi sosial yang rahmatan lil alamin, berdasarkan akidah Islam dan syariah sesuai anjuran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari penjelasan tadi,
Politik ada pada dimensi ketiga itu, yaitu muamalah berdasarkan akidah dan syariah Islam. Pandanglah sikap dan interaksi politik sebagai media dakwah. Jadikanlah sikap, interaksi, dan keputusan politik kita sebagai jalan menuju surga dan kedekatan kepada Allah. Janganlah kemudian menjadikan sikap, interaksi, dan keputusan politik kita yang menjadi penyebab kerusakan sosial, terjadinya korupsi, dan jadikanlah sikap dan keputusan politik kita yang menjauhkan kita dari siksa api neraka. Sebab jika semua orang baik tidak peduli terhadap politik, maka sama saja kita menyerahkan kekuasaan negara ini kepada perampok dan mafia. Dan jika semua orang Islam tidak peduli pada politik, maka suatu saat negeri kita akan dipimpin oleh orang yang tidak peduli terhadap Islam dan Muslim di Indonesia. Saya ingin mengakhiri video ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian.